Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muiz Fahmi Bakri, NIM 19874, kelas Menjas 2019A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran yang dosen pengampunya Bapak Pugu Setia Hasmara. Yang pertama yaitu perencanaan belajar merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Jadi di sini seorang guru harus pintar untuk menyusun rencana belajar bagi siswa agar tujuan yang disepakati awal dapat terwujud dengan mudah dan maksimal. Peranan perencanaan pembelajaran yaitu sangatlah penting bagi sebuah pembelajaran. Ketika perencanaan pembelajaran ini baik, dipastikan proses pembelajaran juga ikut baik. Yang kedua yaitu penyusunan KTSP. Merupakan kurikulum tingkat satuan pendidik. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi bahan pelajaran, serta cara menggunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, atau bisa juga disebut KTSP. Ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang di situ isinya lebih rinci terkait tujuan, isi, dan bahan pelajaran. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansi oleh setiap kelompok dan satuan pendidikan di bawah koordinasi supervisi Dinas Pendidikan atau ke kantor Departemen Agama, kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar, dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada S1 dan SKL dan pedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Provinsi dan berpedoman pada S1 dan SKL, serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga yaitu pengembangan silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar dan mantap materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi untuk indikator penilaian alokasi waktu dan sumber bahan dan alat belajar. Landasan pengembangan silabus ada dua, yaitu dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Prinsip pengembangan silabus yaitu 1. Ilmiah, yang 2. Relevan, yang 3. Sistematis, keempat konsisten, dan selanjutnya memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel dan menyeluruh. Yang keempat yaitu pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu RPP. Dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rencana yang dikembangkan prosedur dan pengorganisasian pendidikan untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembelajaran, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efektif dan efisien. Yang kelima yaitu indikator dalam pengembangan KTSP. Indikator merupakan penandaan pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencapai sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Fungsi dari indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama, pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat diberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, yaitu pedoman dalam mendesain kegiatan. Desain pembelajaran perlu dirancangkan secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedur menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi expository atau melainkan dapat menggunakan strategi discovery. Yang ketiga, yaitu pedoman dalam pengembangan bahan ajar. Bahan ajar diperlukan dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi pendidik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang terakhir, pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan nilai hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rencana penilaian memberikan acuan dalam penuntutan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.